Ya Tuhan, kami tahu Bapak mendoakan akan keluarga Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini Bapak. Biarlah Kamu senantiasa berikan kesehatan, kekuatan Bapak. Berkati kerinduannya, keluarga besarnya, seluruh pemulihanannya. Itu semuanya kemuliaan. Ya Tuhan, kiranya Kau lapis setiap penyembahan pujian kami Bapak, agar boleh lagi berkenan di matamu Tuhan. Terima kasih Yesus, kiranya Kau mau hadir di tengah-tengah kami dalam kali ini.
Kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Ya Yesus, inilah doa permohonan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Bersama Tuhan, kita boleh bicara sehingga
Sungguh indah nama Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang senantiasa memberi kemenangan atas kita. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Makasih. Ya Bapa, kami tahu Tuhan, Engkau selamanya adalah Allah kami Bapa. Kau yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang sanggup mengubah keadaan kami Bapa. Kau yang sanggup menguatkan kami Tuhan. Kau yang sanggup memberikan kami segalanya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau lah
kasih Tuhan, di hari yang bahagia ini kami boleh bersama-sama datang di dalam bait yang kudus. Adalah hal yang berbahagia bagi kami, mempergunakan kesempatan yang masih ada dengan bijaksana. Karena selagi masih ada waktu bagi kami, ajarlah kami Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan, merindukan bait-Mu yang kudus, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kau telah menerima segala pujian kami yang telah kami persembahkan kepada-Mu. Biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Hamba terbatas, tetapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Taruh perkataan yang benar di mulut hamba-Mu untuk menyatakan rahasia kebenaran firman-Mu, untuk menyatakan isi hati Bapa, sehingga melalui firman-Mu Engkau memberi jawaban dalam kehidupan kami, menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami, membawa kami semakin hari semakin sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan tertabur tidak akan menjadi sia-sia. Kami menyiapkan tanah yang terbaik dari hati kami, sehingga firman boleh bertumbuh dan berbuah untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudaraku. Karena masih suasana Natal, selamat Natal. Biarlah damai Natal senantiasa menguasai hati kita. Amin, haleluya. Saat ini adalah saat dimana saya pertama kali membawakan firman Tuhan di mimbar besar, ya. Supaya gagal fokus, saya teringat suatu cerita di mana pada saat Tuhan Yesus melayani, Dia datang ke kota kampung halamannya yaitu Nazaret. Di situ Tuhan Yesus mengajar. Setelah mengajar di dalam bait suci, kan banyak orang di situ seperti saat ini. Dan mereka takjub atas hikmat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, perkataannya yang indah, ajarannya yang benar. Dari manakah hikmat itu sehingga orang ini loh yang bernama Yesus dapat menyampaikannya dengan indah dan dapat menyentuh jadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Pada saat itu ada seorang atau di dalam kumpulan itu kenal, loh, itulah anaknya Yusuf, tukang kayu itu loh, itulah anaknya Maria, itu loh dulur-dulurnya orang nang kene ya. Dan mereka menolak Tuhan, karena memang kampung halamannya. Sehingga Tuhan berkata, karena kepercayaanmu, karena ketidakkepercayaanmu kurang kepada aku, sehingga mukjizat itu sedikit terjadi di daerah Nazaret, di kampung halamannya. Pada saat ini jangan memandang saya, loh itulah Yayu, loh itulah anaknya Pak Paijo, ada di Depan Timur. Kalau memandang saya kecewa saudara. Tapi pandang Yesus yang sanggup melepaskan engkau, yang sanggup menolong engkau, yang sanggup memperbaiki setiap kehidupan kita di dalam pelayanan. Dia sanggup mengubahkan kehidupan kita semakin hari semakin sempurna seperti Dia. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15. Untuk menghormati firman Tuhan, kita panggil berdiri dan kita baca satu ayat ini bersama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama. 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Silakan kembali. Firman ini mengingatkan kepada kita. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kemarin pada hari Jumat di dalam kebaktian kaum wanita disinggung cerita tentang pada saat kelahiran Tuhan Yesus, ya. Di situ kabar gembira dikabarkan oleh malaikat Tuhan kepada orang-orang yang sederhana, para gembala-gembala, untuk datang menyembah Sang Juru Selamat di Bethlehem, tempat di
di mana bayi Yesus lahir. Walaupun di sebuah kandang, mereka berbahagia pada gembala-gembala ini datang bersujud menyembah Juru Selamat. Dan itu pun dikabarkan kepada orang-orang cendekiawan, yaitu orang-orang Majus, melalui bintang dipakai Tuhan untuk menunjukkan di mana lahirnya seorang Juru Selamat di daerah Betlehem. Orang Majus itu jauh di daerah timur, dan dia karena kekuasaan Tuhan, bintang itu bisa menunjukkan berjalan. Itu adalah hal yang luar biasa. Keajaiban alam di mana bintang itu berjalan menunjukkan di mana Tuhan Yesus lahir. Sehingga orang Majus, orang-orang pintar, berbahagia mempersembahkan persembahannya kepada Juru Selamat yang lahir di daerah Betlehem pada saat itu. Dan orang-orang di sekitar mungkin yang mempunyai, karena Tuhan Yesus kan pada saat itu mencari penginapan, dan orang yang memiliki penginapan pun ini kandang, nggak ada kamar di sini karena tidak tersedia, tetapi ada kandang. Mereka pun bersukacita. Pada saat itu seorang raja yang berkuasa dikatakan Herodes, sebelum Majus itu datang menyembah Tuhan Yesus, kan dia mencari-cari, datang kepada Herodes, benarkah ada seorang Juru Selamat, raja orang Yahudi lahir di daerahmu? Dan Herodes, karena seorang yang berkuasa pada saat itu, berkata, loh teman-teman, dia katakan kepada para ahli-ahli Farisi, ono tamu balik, di mana ini Juru Selamat lahir? Artinya diberitahukan, oh di daerah Betlehem, di tanah Yudea. Maka Herodes berkata, memberikan visi dan misi kepada orang Majus, yowes datang dulu, nanti balik dengan aku, beritahu kepada di mana, dan aku mau menyembah juga kepada raja yang baru lahir. Apa yang terjadi, saudara? Terjadilah suatu hal yang luar biasa, tragis, pembunuhan besar-besaran, karena seorang bayi ini mengancam kedudukan kekuasaan dari raja yang berkuasa. Herodes terancam kedudukannya. Loh, orang rajaannya, aku lah terancam kedudukan. Aku akan digulingkan, aku akan dikudeta. Dia akan menggantikan kekuasaanku. Pada saking takutnya Herodes, sehingga apa yang terjadi? Pada saat itu Tuhan memperingatkan Yusuf dan Maria melalui malaikatnya. Yusuf, ambil anak itu, bawalah, kamu harus lari sekarang ke Mesir. Dan nanti tinggallah di Mesir. Kalau engkau akan kembali, nanti tak beritahu lagi. Akhirnya Yusuf menurut, saudara, pergi membawa Yesus yang masih bayi, pergi ke Mesir. Apa yang terjadi, saudara, setelah itu? Karena orang Majus tidak kembali pada Herodes, saking marahnya Herodes, dia memerintahkan, mengeluarkan perintah, anak-anak di bawah umur 2 tahun ke bawah harus dihabisi, harus dibunuh, harus dilenyapkan. Karena Herodes takut, engkau udah ini semakin hari semakin besar, seorang raja ini akan menggantikan diri karena kekuasaan. Orang yang terancam, orang yang takut kekuasaannya itu dirobohkan, berbuat dengan tidak pandang bulu, berbuat hal yang terlalu keji. Pada saat terjadilah ratap tangis yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa di daerah Betlehem. Ibu yang baru melahirkan anaknya menangis karena anak yang 9 bulan dikandung akhirnya dibunuh. Bayi jika terantanan dibunuh. Balita yang belajar berkata-kata untuk 2 tahun mau berjalan berlari, jiket isok lari, jiket isok jalan, jiket isok ngomong, dibunuh, saudara. Bagaimana terjadi stres? Banyak orang-orang wanita, orang tua yang stres pada saat itu. Bayangkan kejadian yang begitu luar biasa, pembunuhan massal terjadi di daerah Yudea karena seorang raja yang takut akan kedudukannya terancam. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Seorang perempuan yang mengandung menangisi anaknya karena dia sayang anaknya. Saudara yang sudah mempunyai anak, ya, ibu-ibu yang pernah melahirkan anak, tahu merasakan bagaimana mengandung 9 bulan. Setelah itu melahirkan, secara normal, saudara,
Tapi kalau secara itu ya sesar sakitnya itu, saya soalnya merasakan kebanyakan. Saya merasakan walaupun saya nggak pernah melahirkan, tetapi saya lahir, saya itu pernah dioperasi. Loh kan, doain ngerasain orang yang disesar. Lek sesar yang dikeluarkan adalah anak. Lek saya dioperasi rahim saya mengeluarkan penyakit, saudara. Pada saat itu rasanya kalau orang sesar itu, kalau saya kan juga disesar, iya orang yang disesar itu cacat, sudah cacat. Sakitnya itu dibawa ya sampai selama-lamanya. Seperti kalau saya itu ya saya rasakan, mungkin ada yang nggak merasakan, tetapi saya kan sesar juga, diarani sesar ya operasi rahim. Pada saat itu kalau kurang minum kemang, ya kalau capek-capek ya kemang, ya kalau salah makan gatel, ya saudara, itu yang diderita oleh seorang ibu. Ya kebacut anak ibu durhaka pada orang tua. Sampai-sampai ada seorang yang mungkin nggak berpendidikan yang berkata, balik no susuku, balik no banyu susuku. Saking kebacute anaknya, tidak menghormati orang tua yang mengandung 9 bulan sampai melahirkan anaknya. Dan pada saat itu terjadi luar biasa. Perempuan-perempuan yang mempunyai anak, bapak-bapak yang baru memiliki putra, mereka menangis, meraung-raung, meratap karena anaknya dibunuh oleh seorang raja yang berkuasa. Seorang ibu kadang-kadang tidak dapat melupakan, walaupun anaknya wis kawin, wis punya anak, punya cucu, tetapi karena dia adalah darah dagingnya, menyayangi anak-anak. Apalagi sekalipun dia melupakannya, berarti ada. Yang kedua, sekalipun dia melupakannya, berarti ada perempuan yang bisa melupakan anaknya. Teman saya itu ngejek temannya, kon baby blues. Saya tanya, baby blues itu apa sih? Perempuan yang tega karena keadaan ditinggal suaminya, keadaannya nggak mampu, keadaan ekonomi yang menekan, masalah bertambah banyak, menimbulkan dia depresi, stres, sehingga apa? Sanggup karena anaknya nangis membunuh anaknya, mencekik anaknya sendiri karena merasa dia terganggu, merasa stres karena keadaan ekonomi sehingga rela membunuh anaknya. Itu kata teman saya, baby blues itu ya boleh mang, sing perempuan melupakan anaknya. Setelah lahir dibungkus kresek dibuang. Seorang ibu yang melupakan anaknya, kan dikatakan sekalipun dia melupakannya, berarti ada seorang ibu yang melupakan anaknya, itu ada. Sehingga suatu saat saya punya teman, yaitu panti asuhan Berbesku, ya, sekolah di SMA SMEA seperti saya, dan dia berkata, aku ini dulunya itu ikut beberapa panti asuhan, tapi di bawah naungan Katolik, jadi dia pindah-pindah sampai sekolah di saya itu. Saya tuh bertanya, ibu, ya aku dibuang sama ibu. Saya nggak tahu orang tua saya. Sehingga suatu saat, pada saat dia sudah dewasa, sekolah sama saya, ada seorang wanita datang kepada dia dan berkata, aku loh ibu. Nah, dia marah pada saat itu. Benar tak kau ibuku? Enak-enaknya ngaku kamu sebagai ibuku. Aku masih gede. Di mana kamu pada saat aku menangis meminta minum? Di mana kamu pada saat aku sakit? Pada saat aku besar seperti ini, baru engkau mengaku bahwa engkau adalah ibuku. Sampai teman saya itu berkata begitu. Saking apanya? Ibu yang melupakan anaknya, seperti dikatakan firman Tuhan. Seringkali pada saat kita lupa, dikatakan dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sekalipun dia melupakannya. Lupa adalah kondisi di mana akibatnya itu macam-macam. Ada berakibat fatal gara-gara lupa, sehingga kita menimbulkan masalah yang kadang-kadang rumit, yang kadang-kadang berbahaya karena lupa. Misalnya di dalam keluarga, seorang bapak lupa pada istrinya. Dulu disayang saya, dikasih, lupa melihat bahwa rumput
di sebelah itu lebih hijau daripada rumputnya. Sehingga di luar banyak sekali godaan saudara. Para pria, para suami di luar itu rambutnya gembyak-gembyak api, dilawan nangkap salon baunya wangi, perkataannya manis ngalang-alai Alfamart karo Indomaret. Kalau kita masuk kan berkata selamat datang, selamat berbelanja di Indomaret, itu lebih manis saudara. Di luar tuh banyak tawaran seperti itu. Lalek suami mengatakan rumput di luar lebih hijau. Hati-hati saudara, gak bahaya tak? Bahaya saudara. Karena di rumah istrinya, suaminya datang, suka masak baunya berambang. Lek istrinya itu belum mandi, kecut nangge daster pisan. Dulu sayang sama istri, tapi karena keadaan saudara, kadang-kala suami itu melupakan istrinya. Istri-istri juga begitu, bisa melupakan suaminya. Sehingga walik istri itu dominan daripada suami. Seringkali terjadi di dalam kehidupan nyata. Anak juga begitu, karena kesibukan lupa bahwa dia adalah pelajar, dia adalah mahasiswa. Kakean HP-an sehingga lupa akan tugasnya. Lu meni ulangan, lu meni ono koas, lu meni ujian. Lupa anak HP-an terus karena keadaan sering main sehingga lupa. Ngarep PR, ngarep tugas-tugas, lupa. Karena lupa. Kadang-kala tadi waktu ada acara, ponakan saya, lupa godoknya itu ayam matikan kompor, bahaya saudara, bahaya kompor di jalan lali karena lali. Gak apa-apa mbak marine lali, wani mati, jangan saudara. Lupa adalah keadaan yang seringkali kita alami, terutama orang-orang yang pikun, sudah usia, karena pikun sehingga lupa. Bos saya itu lupa karena pikun, karena sudah usia. Pada saat saya ditelepon, ditanyain, ini wis bayar tak? Sudah, saya bilang sudah Ci. 5 menit telepon lagi, padahal sama pertanyaan ini wis bayar, mau sudah telepon Ci, sudah tanya. Telepon lagi, karena lupa. Ini wis bayar Ci, 5 kali oleh mangkok. Berapa kali? Tanya pas saudara, karena telepon. Lupa membuat orang itu sehingga kan usia nggak masalah, memang wajar, tetapi kita kadang-kala yang muda-muda yang masih berusia di atas 40 seringkali lupa janji, padahal sudah dijaga-jaga lupa itu sangat berbahaya. Dan di sini dikatakan bahwa aku tidak akan melupakan engkau. Puji nama Tuhan, kita punya Allah yang tidak pernah lupa. Allah yang senantiasa memenuhi janjinya kepada kita. Janjinya ya dan amin atas kehidupan kita. Kalau Allah lupa, gak bahaya saudara. Bahaya saudara. Kalau Allah lupa untuk menjalankan visi dan misinya menyelamatkan kita, dosa kita tetap gak terhapuskan, gak terampuni. Tapi karena Allah kita adalah Allah yang memenuhi janjinya, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat mengingkari janjinya. Maka dari itu saudara, di akhir zaman ini pesan Natal, karena masih suasana Natal, jangan melupakan Tuhan di dalam segala perencanaan kita. Mungkin kita dulu pada saat masa muda punya rencana. Oh, aku mau ingin jadi ini, punya cita-cita. Dan setelah menikah kita punya rencana apapun juga. Tapi kalau kita melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita, teman saya berkata, CJ, biar aku sebelum menikah, aku punya ini, tapi setelah menikah, kenyataannya tidak seperti yang kubayangkan. Kenyataannya lain daripada apa yang kurencanakan. Pada saat kita tidak melupakan Tuhan dalam mempunyai rencana, karena Tuhan berkata, jika engkau membangun rumah, kalau engkau tidak menyertakan aku, sia-sia orang membangun rumah. Sia-sialah orang yang berjaga-jaga sampai larut malam kalau tidak menyertakan Tuhan. Sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi kalau tidak menyertakan Tuhan. Tetapi pada saat engkau tidak melupakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan
tidak akan melupakan engkau. Hai istri-istri, tunduklah pada suami. Jangan suami tunduk pada istri wali. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti di dalam Tuhan. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, kata Tuhan. Karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu, karena dia bisa tawar hati. Karena orang yang tawar hati itu berbahaya, saudara. Menyimpan dendam di dalam hatinya. Suatu saat itu adalah bom waktu yang bisa meletus dan mengakibatkan hal yang luar biasa yang sangat menyakitkan. Jangan simpan sakit hati, tawar hati di dalam hatimu. Di era-era saat ini banyak orang-orang yang sakit hati disimpan, yang dendam disimpan. Suatu saat dia akan bom itu meledak, meletus dan mengakibatkan hal yang luar biasa fatal. Tapi kita bersyukur pada saat ini Tuhan mengingatkan kita dalam firman-Nya berkata bahwa dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kita bersyukur memiliki Allah yang tidak pernah melupakan kita, yang menjamin di dalam setiap kehidupan kita. Apapun langkah kita, Dia sudah tentukan bagi hidup kita. Asalkan engkau membawa Dia di dalam setiap perencanaan hidupmu, masa depanmu itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena harapan itu tidak mengecewakan, saudara. Pada saat engkau berharap hanya kepada Tuhan, seringkali kita di dalam keluarga saling menyakiti, kurang menghormati. Tetapi Tuhan itu inginkan kita ada damai dalam setiap keluarga kita. Ambillah waktu untuk senantiasa bersekutu bersama-sama. Walaupun sulit, saya pun di dalam keluarga sulit untuk bersatukan. Ayo bersama-sama, ya, di dalam berdoa bersama-sama satu keluarga. Sulit, tapi kalau kita adakan itu seperti Ibu Mulyoto selalu di dalam keluarganya ada mesbah doa, itu adalah hal yang luar biasa yang patut kita contoh. Keluarga-keluarga yang lain yang melakukannya, puji Tuhan, karena tidak melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidupnya, tidak melupakan Tuhan di dalam setiap apa yang kita kerjakan, maka Tuhan menyertai. Tuhan akan memberikan keberhasilan, Tuhan akan memberikan jalan keluar pada saat di mana situasi kita ada kalanya di mana di belakang ada musuh, di kiri kanan kita tebing, di depan kita adalah laut, tidak dapat jalan keluar. Tapi pada saat kita menengadah ke atas kepada Allah semesta alam, Allah yang luar biasa, Allah yang kita dapat andalkan, maka Dia sanggup membuka jalan. Laut itu bisa menjadi daratan dan kita dapat menyeberangi segala masalah yang kita hadapi. Pada saat ini pesan Natal walaupun singkat, Tuhan inginkan kita jangan melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaanmu, karena Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan supaya Tuhan senantiasa berkenan dalam setiap perjalanan hidup kita, sehingga para wanita yang mengasihi anaknya, mengasihi suaminya, seorang anak yang menghormati orang tuanya di dalam keluarga, di dalam lingkungan, kita menghormati akan saudara-saudara kita, rekan kerja kita, teman-teman kita, orang-orang di kampung kita, dan yang tidak melupakan Allah di dalam setiap perencanaan, maka Tuhan menyertai, memberkati kita. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat Natal kembali. Saya undang main musik. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur atas firman Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah melupakan kita. Allah yang senantiasa mengasihi kita. Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Mari saudara, pegang Tuhan di dalam hidupmu. Karena imanmu
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berkali yang malam kali ini memberikan akan sabda firman kiranya Engkau berkati di dalam pekerjaannya, bagi kesehatannya, kerinduan pergumulannya, terlebih Tuhan berkati keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bisa kita berkati kami yang hadir memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa bersama dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan pada malam ini. Selanjutnya diberi kesempatan bagi jemaat yang rindu mempersembahkan persembahan pada malam hari ini. Pada malam hari ini adalah minggu ketiga, seperti biasa persembahan dijalankan 2 kali. Dimohon para hamba-hambanya yang bertugas bahwa berdiri bersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Ibu Diana berdoa buat firman Tuhan, buat persembahan. Haleluya. Persembahan persepuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat ganda. Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Ayu yang pada malam hari ini sudah memberitakan firman Tuhan.
memberkati dia itu memberkati kesehatannya, pekerjaannya, keluarganya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada malam hari ini karena kita sehat, ya. Kita ada di rumah Tuhan untuk bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian jadwal ibadah seperti biasa, minggu sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 seperti pada malam hari ini, Rabu doa malam pukul 6, doa malam ya, Jumat kaum wanita pukul 6 malam seperti biasanya kaum wanita ya. Nanti tanggal 31 Desember tepat hari Minggu ya, kita akan ibadah seperti biasa disertai dengan ibadah tutup tahun, dan juga kita akan seperti biasanya perjamuan kasih ya. Kita akan bawa apa yang kita punya ya, kita akan nikmati bersama-sama di tempat ini bersama-sama saudara-saudara kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua leader, singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Di musik, lengkap, Tuhan memberkati, LCD, sound system, seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia sampai pada malam hari ini, baik yang di atas, yang di bawah. Percaya dan yakin diri lelah yang kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita pujikan liku-liku Tuhan dengan sayang. Haleluya.
Tuhan saya pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih atas pimpinan Bapa. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman-Mu malam jam ini mengingatkan kami, menguatkan kami, menyadarkan kami agar supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bertanggung jawab. Mengasihi anak-anak, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi orang tua. Ada damai, ada sejahtera di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih. Memberkati hamba Bu Yayu yang saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Memberkati Tuhan dalam kehidupannya, di dalam kerinduannya, di dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, terlebih di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih Bapa. Tuhan, perkenankan kami berdoa. Karena anak-anak saat ini tidak hadir Tuhan. Mungkin mereka bepergian. Yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang saat ini ujian, yang skripsi Tuhan, persiapan wisuda, yang magang. Tambah semangat belajar Tuhan, jauhkan dari pergaulan yang jahat, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Nama Tuhan saja diagungkan. Berkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di luar pulau, yang di luar kota. Kiranya Tuhan naungi, lindungi dan jaga. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih Bapa. Memberkati kegiatan GBI Galilea Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Bapa. Baik anak-anak sekolah minggu, baik wanita, remaja, muda-mudi Tuhan, baik Bapa, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih Bapa. Memberkati keamanan yang ada Tuhan, baik itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Kepolisian, dari Tuhan Yesus, Satpol PP, Densus 88. Saya Tuhan memberi kekuatan dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat di mana-mana tempat kota Surabaya, biar Tuhan beri kuat, beri sehat Tuhan, lingkupi dengan kuat kuasa darah Tuhan. Terima kasih, jalankan tugas mereka dengan sungguh-sungguh. Nama Tuhan saja diagungkan. Terima kasih Bapa yang Maha Agung. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa anak-anak Tuhan di mana mereka berada seluruh dunia ini yang berangkat merayakan hari Natal. Tolong Tuhan, suasana surga boleh mereka rasakan. Jauhkan mereka dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik di gereja Tuhan, di mana-mana, di daerah-daerah, di desa-desa Tuhan, tolong Tuhan, nyatakan kuasa mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada. Berkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia, tetap berdasarkan Pancasila untuk selama-lamanya. Hamba-hamba Tuhan yang layan pekerjaan Tuhan boleh leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bangga kesana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Tuhan pesta demonstrasi yang akan diadakan sebentar. Kami percaya dan yakin Tuhan memberi yang terbaik bagi kami anak-anak Tuhan bangsa negara Indonesia. Jauhkan orang-orang yang jahat, jauhkan orang yang benci kami, biar mereka berlutut di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Memberkati jemaat yang hadir pada saat ini. Tuhan mengatur kedatangan mereka masing-masing sampai dasar hati mereka Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan.
kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah berkekuatan, yang membawa masalah yang berat Tuhan sudah selesaikan saya. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Bentar kami tinggalkan ruangan yang suci ini, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu yang apa terjadi. Itulah sebabnya kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah usaha bisnismu, diberkati studi kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatan. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami saat ini sampai